Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Luna Aulia dari Prodi Administrasi Negara semester 3, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas dari dosen saya, yaitu Pak Ramdhani Abdul Hafiz SHMH. Jadi saya akan sedikit menjelaskan beberapa pertanyaan tersebut, yaitu soal yang pertama yaitu jelaskan kepemimpinan dalam birokrasi publik, apa saja tantangan dan realitas di Indonesia. Jadi kepemimpinan dalam birokrasi publik di Indonesia menghadapi tantangan seperti budaya hierarki yang kaku, kurangnya inovasi, dan masalah koordinasi antar departemen. Realitasnya, seringkali terjadi praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghambat efektivitas kepemimpinan. Selain itu, pemimpin birokrasi juga menghadapi tantangan politik dan kepentingan kelompok tertentu. Soal yang kedua yaitu jelaskan gaya kepemimpinan otoriter, demokratis, dan partisipatif, serta bagaimana pengaruh gaya masing-masing kepemimpinan terhadap kinerja organisasi publik. Jadi, gaya kepemimpinan otoriter adalah pemimpin yang mengambil keputusan sendiri tanpa banyak melibatkan bawahan. Pengaruh terhadap kinerja organisasi publik bisa positif jika keputusan tepat dan tegas diperlukan, tetapi bisa negatif jika memicu ketidakpuasan dan kurangnya motivasi dari staf. Gaya kepemimpinan demokratis adalah pemimpin melibatkan bawahan dalam proses putusan. Pengaruhnya bisa meningkatkan partisipatif dan modal staf, serta menghasilkan keputusan yang lebih baik karena pertimbangan lembaga partisipatif, namun proses pengambil keputusan bisa lebih lambat. Gaya kepemimpinan partisipatif adalah gaya kepemimpinan otonomi yang pada bawahan mengambil keputusan dalam lingkup tanggung jawab mereka. Pengaruhnya bisa meningkatkan inovasi dan responsivitas organisasi terhadap kebutuhan publik, tetapi memerlukan staf yang kompeten. Soal yang ketiga yaitu apa pendapat Anda terkait kepemimpinan wanita? Jika Anda pro, sebutkan kelebihan pemimpin wanita, dan jika Anda kontra, apa yang menjadi kekurangan dari pemimpin wanita. Jadi ketika menjadi seorang pemimpin wanita, di sini ada pro-nya, yaitu ada empati, intuisi. Pemimpin wanita seringkali memiliki tingkat empati dan intuisi yang tinggi yang memungkinkan mereka memahami kebutuhan dan perasaan staf serta masyarakat yang lebih baik. Dan kolaborasi cenderung lebih kooperatif dan kolaboratif dan mengambil keputusan dan meningkatkan partisipasi kepuasan staf. Detail dan teratur. Di sini, wanita seringkali lebih teliti dan terorganisir yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Selain itu juga ada kontraknya, yaitu kekurangannya keseimbangan karir serta keluarga. Mungkin menghadapi tantangan lebih besar dalam menyeimbangkan karir dan keluarga yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan fokus mereka. Di sini juga ada jumlah pemimpin wanita di posisi puncak masih relatif sedikit, yang membuat mereka merasa terisolasi dan kurang memiliki mental yang seimbang. Soal selanjutnya yaitu jika Anda menjadi seorang pemimpin di negara ini, apa kebijakan yang akan Anda buat untuk mengatasi permasalahan di negara ini seperti korupsi, pendidikan, dan ketimpangan sosial. Di sini saya akan sedikit menjelaskan penjelasan yang tadi, yaitu jika saya menjadi seorang pemimpin di negara ini, ada beberapa kebijakan yang saya buat seperti
korupsi, menguatkan KPK, meningkatkan independensi dan sumber daya KPK, serta memperluas kewenangan untuk menjangkau lebih banyak kasus korupsi. Reformasi birokrasi, menyederhanakan proses birokrasi, mengipotensi suap dan pungutan liar. Dan transparansi anggaran, memastikan anggaran publik dapat diakses dan dapat diawasi oleh masyarakat. Yang kedua, pendidikan, meningkatkan kualitas guru, memberikan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru, serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Akses pendidikan merata, memastikan semua anak tanpa memandang latar belakang dan ekonomi sosial memiliki akses sosial yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah ketimpangan sosial, perluasan jaminan sosial, memperluas jangkauan sosial seperti bantuan kesehatan, pendidikan, dan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang terakhir, program pemberdayaan ekonomi, memberikan pelatihan keterampilan, modal usaha, dan akses pasar bagi masyarakat miskin dan marginal. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan semoga memuaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.